Iliati, memastikan proses tanggap darurat serta distribusi logistik bagi korban gempa berjalan optimal. Cucun mengapresiasi pemerintah pusat, Pemda, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang telah bergerak cepat turun ke lokasi bencana. Sementara itu, usai memimpin rapat paripurna di Senayan, Jakarta, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyebut NTT tidak sendirian menghadapi bencana ini. DPR, pemerintah, partai politik, dan masyarakat diminta bergotong royong untuk memastikan kebutuhan korban terdata akurat sehingga bantuan kemanusiaan yang dikirimkan tepat sasaran. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan finalisasi rancangan peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online atau Perpres Ojol pada Selasa malam lalu. Perpres ini tidak hanya mengatur tarif angkutan orang, tetapi juga mengatur tarif layanan pengantaran barang dan makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, Kementerian Teknis terkait akan menindaklanjuti hasil finalisasi tersebut. Menurutnya, tarif angkutan orang akan diatur Kementerian Perhubungan. Tarif pengantaran barang dan makanan akan diatur Kementerian Komunikasi dan Digital. Sementara pengemudi transportasi online akan berada di bawah kewenangan Kementerian UMKM. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur menyebabkan kerusakan pada sekitar 400 sekolah di wilayah tersebut. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mendesak pemerintah menyiapkan sekolah darurat agar proses belajar mengajar bisa tetap berjalan. Lalu Hadrian mendorong pemerintah menyesuaikan sekolah darurat dengan kondisi masing-masing wilayah terdampak. Menurutnya pemerintah perlu mendirikan tenda darurat atau menggunakan bangunan sekolah lain yang tidak terdampak gempa agar kegiatan belajar mengajar tidak terhenti terlalu lama. Ia meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data, mengklasifikasikan tingkat kerusakan sekolah, sekaligus menginventarisasi siswa dan tenaga kependidikan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan dan bantuan yang diperlukan. DPR RI dan pemerintah sepakat untuk mengalihkan status guru P3K dari pegawai pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anggota Badan Anggaran DPR RI Eki Awal Muharam mengapresiasi langkah ini. Namun ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran dalam era APBN tahun depan, serta payung hukum yang kuat. Eki menilai pengalihan status guru merupakan upaya jangka pendek yang tepat, sambil menunggu aturan terkait relaksasi batas belanja pegawai dalam era APBN 2023.